Hola, kali ini adalah Aldo dari cerita film Poison Ivy tentang seorang mahasiswi yang rela melakukan apa saja demi nilai IPK yang tinggi. Sebelum itu, bantu channel ini dengan tekan tombol merahnya. Dengan mahasiswi bernama Alexis, ia berlari ke suatu tempat. Perempuan itu panik, seolah-olah ada yang mengejarnya. Dan tiba-tiba dia disekap oleh seseorang yang misterius. 6 bulan dari kejadian itu, di suatu desa yang indah, di sana kita melihat sesuatu yang indah, di mana ada ABG muda yang bernama Shivil dan Daniel Broxy atau si Desi yang sedang bermesraan ceria di atas mobil. Setelah mereka bermesra-mesraan, si Will yang gak mau jika si Desi pergi dari desa itu, namun si Desi harus pergi karena akan melanjutkan kuliahnya. Dengan berat hati, si Will pun kecewa dengan keputusan itu. Desi yang baru tiba di kampus barunya, dia pun merasa senang dan ceria. Lalu, di sisi lain, sekelompok mahasiswi senior yang tergabung dalam geng klub Ivy, mereka lagi memperhatikan si Desi. Si Desi yang lagi bawa koper, tiba-tiba kopernya terjatuh. Lalu, si Desi ditolong oleh seorang pemuda yang tajir dan ganteng, serta anak dosen lagi, yang bernama Black Death. Mereka berdua pun saling basa-basi modus sambil membereskan barang Desi. Dan setelah itu, Black mengantar si Desi ke asramanya. Dan di tengah perjalanan, si Desi ngelihat foto dan karangan bunga. Si Desi yang bertanya sama si Black pun menjelaskan bahwa dia adalah seorang mahasiswi yang bernama Alexis Baldwin yang pada semester lalu dia jatuh dan meninggal. Nah, di sini kita lihat Alexis ini sama seperti wanita yang kita lihat di awal cerita, dan tiba-tiba dia disekap oleh berarti ada sesuatu yang terjadi. Oke, lanjut. Si Black pun mengantar si Desi ke kamarnya. Mereka pun berpisah. Desi yang masuk ke kamarnya, dia bertemu satu cewek yang akan sekamar yang bernama Margaret. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Lalu scene pun berganti. Si Desi yang lagi ngikutin mata kuliah dari Profesor Andre Ugrave, yang tak lain dia adalah ayahnya si Black Grave. Pak dosen pun memberi materi tentang praktek magang atau praktek kerja lapangan di sebuah kantor administrasi. Dan saat materi berlangsung, Desi dapat godaan yang terkutuk dari si Black yang ngajak si Desi buat kencan. Lalu tak lama kemudian, jam kuliah pun selesai. Lalu scene pun berganti. Si Desi yang bertemu ibu dekan di kampus itu, yang tak lain dia adalah ibunya si Black. Dan di sini dekan pun ngasih petunjuk buat si Desi untuk magang di Bichexer karena ibu dekan yakin sama potensi yang dimiliki Desi. Dan scene pun berganti, di mana si Black lagi santuy di rumahnya. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh cantik dan menggoda yang bernama Azali. Ia merayu si Black karena sejak ibunya jadi dekan di kampus itu, IP Azali jadi terjun bebas. Dan si Azali meminta si Black melobi ibunya biar IPK-nya menjadi naik. Tambah si Azali ingin mendapatkan program magang dari kampus itu yang biasa diberikan pihak kampus kepada pimpinan Ivy. Dan sebagai gantinya, Azali akan menservis si Black tiap hari. Mantap. Setelah baku hantam yang mengasihkan itu, si Azali minta si Black buat ngerubah nilai IPK-nya. Dan si Black pun mempunyai sebuah ide. Ada seorang temannya yang bisa menghacker data kampus. Dan di sana Azali bisa merubah nilai semaunya. Si Azali pun tertarik, namun si Black meminta kesepakatan baru kalau dia ingin kencan sama Isabel. Dan si Azali pun mengaturnya. Scenes pun berganti. Di pagi hari itu, si Desi dapat kiriman sebuah HP. Si Desi yang nyangka itu dari si Black, namun si Desi bingung dengan ukiran casing yang ada di belakangnya. Si Desi yang mencoba bertanya kepada Margaret, dia ngasih tahu ke Desi kalau itu bukan dari Black, melainkan itu tanda jika si Desi terpilih menjadi seorang Ivy. Si Margaret pun menjelaskan, Ivy ini adalah sebuah perkumpulan rahasia yang ada di kampus. Dan setelah menjelaskan hal itu, si Margaret pun pergi untuk kuliah dan tak lama kemudian, si Desi dapat SMS dari ketua Ivy, yaitu si Azali, meminta buat si Desi ketemuan sama Azali. Setelah bertemu si Desi, dia meminta si Desi untuk bergabung menjadi anggota Ivy. Jika tidak, ia akan menemukan masalah di kampusnya, terutama masalah keuangan. Namun, si Desi menolak ajakan itu, karena ia hanya ingin sendiri, tak mau dalam klub apapun. Lalu hari pun berganti. Si Desi yang pada malam itu memenuhi janji buat kencan sama si Black. Mereka pun jalan bareng. Setelah rayuan maut dari si Black yang bisa membuat si Desi melayang, akhirnya pada malam itu mereka bermesra-mesraan bersama melewati malam yang tanpa Desi sadari, si buaya kampus ini telah merekam diam-diam apa yang mereka lakukan berdua lewat kamera rahasianya. Dan setelah proses mantap-mantap itu,
Si Black pun menemukan HP yang diberikan sama Azali. Si Black yang berpikir jika si Daisy itu adalah seorang Ivy. Dan setelah itu si Black ninggalin si Daisy yang lagi bobok kecapean. Scene pun berganti. Si Daisy yang baru bangun di pagi hari, dia dikagetkan dengan kabar kalau uang transferan kuliahnya telah gagal. Jika si Daisy belum bayar uang kuliah, dan si Daisy pun harus menyelesaikan dengan pihak bank. Jika tidak, si Daisy harus drop out dari kampus itu. Si Daisy yang galau karena masalah uang kuliahnya, dia pun dibuat tambah galau ketika melihat si Black lagi jalan sama cewek lain. Si Daisy yang menatapi nasibnya, tiba-tiba dia mendapat SMS jika si Daisy harus ke ruangan bawah tanah yang ada di kampus itu. Si Daisy yang bingung, dia pun langsung ke sana. Di lorong yang gelap, tiba-tiba si Daisy disekap dan dibawa ke suatu tempat yang di mana si Daisy akan diangkat menjadi anggota Ivy dengan upacara ritual dipimpin oleh Azali. Si Daisy pun mengikuti ritual yang menegangkan. Maaf, ini nggak ditayangkan karena mantul banget. Lanjut, singkat cerita, si Daisy yang sudah masuk klub Ivy, mereka pun hangout bareng. Dan si Daisy yang disuruh oleh para Ivy untuk merecover penampilannya, dan hasilnya si Daisy yang tadinya gadis desa kini menjadi gadis kota. Dan kemudian si Daisy pun semakin lama semakin membaik ketika bergabung dengan klub Ivy tersebut. Si Daisy yang tiba-tiba dipanggil sama ibu dekan, dia memberitahu jika transferan uang kuliahnya kini sudah tidak masalah dan si Daisy bisa melanjutkan kuliahnya. Dengan hal ini, si Daisy pun menjadi senang. Dan pada saat bersamaan, si Daisy menanyakan ke ibu dekan soal kematian seorang mahasiswi yang bernama Alexis. Yang kata si Black dulu, dia meninggal karena kecelakaan. Dan di sini ibu dekan menjawab hal-hal yang sama. Dan di sini ibu dekan menjawab dengan hal yang sama dengan anaknya itu, jika itu adalah sebuah kecelakaan. Si Daisy yang baru pulang dari pertemuan sama ibu dekan, dia bertemu Margaret, teman sekamarnya. Margaret yang tidak suka Daisy bergabung dengan orang Ivy. Margaret bilang jika para Ivy itu menginginkan sesuatu dari Daisy. Yang jelas itu bukan uang. Si Daisy yang bingung dengan perkataan Margaret, dia pun semakin dibuat aneh ketika si Margaret minta Daisy untuk menanyakan ke anggota Ivy tersebut soal kejadian yang menimpa temannya yang bernama Alexis. Si Margaret bilang jika dulu Alexis dipilih untuk menjadi seorang Ivy dan kini ia sudah mati. Si Daisy yang tahu dari ibu dekan jika si Alexis mati karena sebuah kecelakaan. Namun si Margaret bilang itu yang orang tahu, bukan yang ia tahu. Lalu scene pun berganti. Si Azali bertemu si Black buat minta password akun ibunya untuk bisa merubah nilai IPK-nya. Si Azali ngerayu manja si Black. Dia pun mendapat passwordnya. Namun ketika Azali akan login ke akun itu, ternyata password tidak cocok. Hal itu membuat si Azali menjadi murka. Dia mencari cara membalas dendam si Black dengan memanfaatkan si Daisy. Daisy yang ditelepon Azali, dia pun memperlihatkan video yang diunggah di internet, di mana video itu saat si Black dan si Daisy lagi bermantap-mantap. Si Daisy yang kecewa, hal ini pun dimanfaatkan oleh Azali untuk membalas dendam ke si Black. Akhirnya geng Ivy pun membakar mobil si Black. Si Black yang mengetahui hal itu mencoba mendapatkan penjelasan dari Daisy. Namun Daisy bilang, anggap saja itu balasan atas tersebarnya video yang berdurasi 19 detik itu. Oke, lanjut. Hari pun berganti. Si Azali yang menunggu keputusan soal magang yang diprogramkan oleh kampus itu dan mendapatkan program itu. Bukan si Azali, tapi si Margaret. Si Azali yang kecewa kembali mencoba memanfaatkan si Daisy. Dia datang ke si Daisy untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan. Karena si Daisy seorang Ivy, maka harus membantu satu sama lain. Akhirnya si Daisy yang diminta datang ke sebuah ruangan di kampus itu dan si Daisy diminta untuk melepas dan menyimpan jaketnya. Lalu saat itu si Daisy diminta untuk masuk ke sebuah ruangan di mana ruangan itu milik Profesor Grave. Si Daisy yang diminta sama Azali untuk menghibur dan ngeboboin si Profesor Grave, tapi si Daisy menolak. Mendengar hal itu, si Azali terpaksa turun tangan sendiri. Dia yang datang ke Profesor Grave. Pada malam itu, si Azali yang mencoba merayu Profesor. Dia membuat si Profesor Grave tak mampu menahan godaan terkutuk dan mereka pun mantap-mantap. Mereka berdua yang sedang mantap-mantap, tiba-tiba si Azali membunuh Profesor Grave dan kejadian ini pun menjadi viral. Polisi datang untuk menyelidiki. Daisy pun langsung menelpon Azali dan berkata jika dialah yang melakukannya. Namun si Azali bilang semua orang dan polisi akan mengira Daisy yang membunuh Profesor Grave karena banyaknya sidik jari si Daisy di ruangan itu. Terlebih ada jaket milik Daisy di sana. Jadi di sini Azali benar-benar menjebak Daisy. Si Daisy yang benar-benar merasa terjebak, ia mendatangi Azali sama si Black. Black yang sempat mendengar pembicaraan tadi
Black menganggap jika si Desi bukan pelakunya. Si Desi pun merasa terjebak. Pura-pura minta maaf sama si Azali, lalu si Azali pun bilang ke Desi jika si Alexis sama seperti Desi dulu. Tapi Alexis membuat pilihan yang salah. Dia mengkhianati para Ivy yang mengharuskan mereka membereskannya. Mereka mencet jika yang terjadi pada Alexis itu adalah sebuah kecelakaan, padahal mereka yang membunuhnya. Itu juga yang terjadi pada Profesor Grave. Si Desi yang berlagak cupu pada saat itu tiba-tiba mengeluarkan tape recorder di mana semua pembicaraan yang Azali omongin direkamnya. Si Azali yang takut aibnya terbongkar, dia pun langsung mengejar si Desi. Mereka berdua pun baku hantam hingga di kolam renang. Si Azali yang mencoba menghabisi si Desi dengan cara menenggelamkannya, dan si Desi pun pura-pura mati. Dan akhirnya dia bangkit lagi dan membenturkan kepala si Azali yang membuat Azali pingsan. Para polisi pun yang tiba di lokasi kejadian akhirnya menangkap si Azali dengan barang bukti rekaman yang dimiliki oleh Desi. Beberapa waktu kemudian, Desi yang balik lagi ke desanya karena lagi liburan semester, dia pun kembali bertemu cinta sejatinya. Mereka pun berdua melepas rindu dan melepaskan semuanya. Itulah akhir dari film Poison Ivy. Jika suka dengan video ini, like videonya, tinggalkan komen dan subscribe.